Jack pernah mengatakan bahwa untuk merubah diri kita dan untuk merubah lingkungan sekitar kita harus dimulai dari cara kita berpikir sendiri. Jika memang transportasi publik sudah disiapkan, infrastruktur sudah disiapkan, transportasinya pun sudah aman dan nyaman. Namun jika mental masyarakatnya masih belum siap menggunakan transportasi publik yang memang milik masyarakat Jakarta secara keseluruhan, bagaimana kita bisa membuat Jakarta lancar dan tidak macet lagi. Sudah ada salah satu warga Jakarta yang sudah siap-siap dengan berbagai pertanyaan dengan calon jawara kita, Pak Anies Baswedan. Sudah ada Bang Opik. Bang Opik. Aduh Bang, bajunya silau banget Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silau banget Bang bajunya Bang hari ini Bang. Kita jumpa lagi nih. Iya, kita jumpa lagi Bang. Gimana? Ada kabar apa nih? Hari ini ada Pak Anies Baswedan, Bang Opik. Ada Bang Anies. Assalamualaikum. Apa kabar Bang? Baik. Gimana? Bang Opik biasanya kalau datang ada pantun dulu Bang? Ada. Mana saya mau dengar? Gak jauh beda baik kemarin. Pemirsa, jali-jali dari Betawi, Gambang Gromong masih dari Bekasi. Bang Opik datang kemari masih untuk mencari jaware Betawi. Ada lagi nih pemirsa, Bang Anies, layang-layang, benangnya kenur, nyusruk ke tanah, talinya putus. Kalau memang Bang Anies kepengen jadi gubernur, tolong jawab pertanyaan Bang Opik dengan serius. Langsung aja Bang, lama banget mau nanya Bang. Ada lagi nih, Bang Anies mau nanya sesuatu deh. Jawab dulu. Oh boleh. Boleh kan jawabnya? Boleh Bang, silakan. Boleh Bang. Bakar keramik pakai spiritus. Waduh, ngeri amat Bang. Rumah panggung kayunya jati. Waduh, sayang itu Bang. Kalau Bang Opik mau nanya serius, bertanyalah dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati katanya Bang Opik. Silakan Bang Opik langsung aja. Gue nggak nyangke calon gubernur kita pandai juga, jago lo. Buset. Jual kita beli gitu ya. Jangan dulu Bang. Jangan dulu ya. Gini Bang. Bang, Jakarta ini kan banyak masalah. Dari zaman Ali Sadikin sampai sekarang. Terutama nih Bang, masalah transportasi. Macet di mana-mana. Jam kerja kayak ayah nih mau berangkat macet. Bentar-bentar macet. Terus satu lagi. Teman aneh banyak yang sopir angkot Bang. Ada kabar angkot-angkot di Jakarta ini mau dihapusin. Bener gak tuh Bang? Oh ya? Iya Bang, menurut Abang gimana nih? Kalau saya jadi gubernur, malah mereka mau ditingkatkan keterampilannya, dilatih, mobilnya ada, angkotnya ada permajaan. Jadi kalau saya jadi gubernur, tidak akan ada pemberhentian pada supir angkot. Gue demen nih yang begini nih. Teman-teman gue pada nanya ke gue, makanya ada Bang Anies gue sampein kan. Ada pertanyaan lagi nggak Bang? Ada lagi. Memangnya ada yang rencana berhentiin ya? Kabarnya begini. Kalau kita enggak, kita justru mau ditingkatkan gitu. Kalau bajai, bemo gitu gimana Pak Anies? Jadi moda transportasi yang ada sekarang mau kita latih pokoknya mereka. Oh gitu. Jadi jangan cepat-cepat diubah. Ya. Justru dilatih dulu, terampil sehingga bisa menjangkau seluruh wilayah warga di Jakarta. Amin. Gitu ya. Terus gimana Bang Opik? Oke juga sih. Udah puas Bang Opik? Ada lagi. Ada lagi, masih ada lagi. Konsep transportasi yang terintegrasi itu kayak gimana itu Bang sebenarnya Bang? Banyak masyarakat kita itu masih awam, kayak aneh lah salah satunya nih Bang. Gimana Bang? Integrasi itu nyambung kira-kira. Nyambung. Terus? Jadi misalnya nih naik angkot, angkotnya itu jalannya di kampung. Iya. Terus di kampung, misalnya nih saya kasih contoh ya. Bener. Ya. Contoh wilayah Jakarta aja, daerah Kayu Manis. Ya. Kayu Manis tuh. Ya. Jadi masuk ke Kayu Manis 1, Kayu Manis 2, 3, Kayu Manis Timur, Kayu Manis Barat, sampai Pisangan. Nah, gitu. Itu mereka angkot. Tapi begitu angkotnya keluar sampai Pramuka, nah dia bisa pindah ke kendaraan bis di situ. Bisnya kan nggak mungkin masuk ke dalam. Iya. Jadi contohnya di dalam kampungnya pakai angkot, sampai ke jalan rayanya bisa pindah bis. Terintegrasi itu artinya nyambung. Jadi penumpang bisa berhenti di halte, turun dari angkot, di halte yang sama, dia bisa pindah ke mode transportasi yang Masalah harga gimana itu tarif? Nah, kita akan buat sehingga satu tiket, satu karcis itu terusan, naik angkot, pindah
tiketnya masih bisa dipakai sampai tempat tujuan. Jadi dengan begitu warga kita cukup membayar Rp5.000 dari mana saja ke mana saja dalam satu kesatuan. Berarti Rp5.000 kita bisa keliling Jakarta ya Pak Anies? Ya. Itu dia Bang. Ya? Rp5.000 kalau kata orang Betawi goceng. Goceng. Bisa keliling Jakarta. Bang Opik. Gue katanya Bang Opik mau siap-siap kerja bakti nih gotong royong sama warga. Warga ini nungguin. Warga udah nungguin. Gini, sebelum Bang Opik balik ke rumah, pantun lagi. Ada lagi. Buat pemirsa di rumah. Pemirsa, melati putih, cerah warnanya. Mawar merah, banyak durinya. Kalau ente warga Jakarta pengen punya gubernur yang oke, pilih dia, gubernur yang jujur dan baik hatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponisu, balik dulu Ponisu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang buat warga Bang. Oke. Oke, kita mulai lagi pemirsa diskusi ini. Kita kembali lagi ke Bu Ellen. Bu Ellen tadi masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, sebenarnya saya ingin tadi ya nggak terlalu penting juga, cuman ingin tadi dikatakan bahwa Pak Anies pernah menggunakan angkutan umum ketika baru sampai di Jakarta. Tentu sangat berbeda dengan yang sekarang kondisinya. Jadi yang sekarang mungkin yang kata tadi metro mini itu diturunin di jalan itu sudah tidak ada lagi. Tapi selanjutnya ternyata masyarakat Jakarta itu pintar-pintar Pak. Mereka itu mencari solusi bertransportasi sendiri secara individual. Itulah mengapa ada Gojek, ada ojek pertama-tama ketika becak itu dihapuskan. Kemudian berkembang solusi bertransportasi secara individual tuh tercapai dengan adanya Gojek, transportasi online. Kemudian transportasi online juga taksi online dan juga beli makanan, GoFood dan GoGo lainnya. Itu kan solusi bertransportasi yang diinginkan oleh masyarakat sendiri, diterbitkan oleh masyarakat sendiri. Nah, transportasi yang online itu juga memberikan jumlah kendaraan di jalan raya itu makin banyak karena yang online seperti ya saya sebut saja Uber, Grab dan sebagainya itu kan menggunakan kendaraan sedan kecil yang membuat jalan raya masih makin penuh. Justru bukan membuat orang menggunakan kendaraan umum. Itu apakah bagaimana pendapat Pak Anies tentang itu dan bagaimana strateginya? Apakah online seperti itu tetap akan boleh diteruskan atau menurut Pak Anies tidak? Silahkan, termasuk juga persaingan dengan taksi-taksi regulated, taksi yang sudah ada yang mereka mengikuti regulasi dan mereka itu merasa bahwa sekarang sudah tidak lagi punya kesempatan untuk meraih penghasilan dari situ. Oke, silakan. Pak Anies, mungkin transportasi online jadi salah satu solusi instan bagi masyarakat yang ingin keluar dari rumahnya ke kantor dan lainnya dengan harga yang lebih murah tanpa harus berdesak-desakan. Iya, memang kita di dunia mengalami transisi yang luar biasa ke dunia digital. Ini dunia ya konteksnya. Toko buku terbesar nggak ada toko bukunya. Hotel terbesar nggak ada hotelnya. Sekarang gitu. Taksi terbesar nggak punya taksinya. Jadi memang sedunia begitu. Dan saya rasa tren ini nggak bisa dibendung. Jadi gejala menuju digitalisasi dan pemanfaatan teknologi mobile untuk memenuhi kebutuhan keseharian itu inevitable, tidak mungkin dihindari. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana memastikan agar regulasi kita itu justru bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai selalu yang namanya aturan hukum itu terlambat. Tetapi jangan terlalu jauh keterlambatannya. Mengapa? Karena kemudian menimbulkan efek ketidakadilan. Sebagian dari warga yang menggunakan atau operator-operator yang menggunakan pola digital service itu justru mengalami penurunan. Nah, menurut saya satu soal pengaturan itu sehingga bisa lebih fair. Kemudian yang kedua, tentang volume kendaraan yang berada di jalan raya karena efek dari ini. Nah, kalau menurut saya membayangkan justru mungkin kita harus mengatur servis-servis
yang sifatnya non membawa penumpang. Karena bukan tidak mungkin kalau kita lihat delivery jasa-jasa delivery sekarang justru menggunakan roda 2 yang sudah dibuatkan boxnya, dibuatkan tanpa harus menjadi roda 4. Dan itu mungkin salah satu solusi. Tapi yang ketiga, saya melihat ini semua bergerak di saat kendaraan umum belum mengalami perubahan. Karena itu saya tetap optimis bahwa bila kendaraan umum massal itu tumbuh, rutenya aja nggak berubah kok. Saya kalau ke Jakarta zaman 90-an sampai sekarang, ya rutenya masih itu-itu juga, nggak berubah sampai sekarang. Rutenya berubah, jangkauannya luas. Saya cukup yakin bahwa sebagian akan memanfaatkan kendaraan ini. Karena secara biaya juga mungkin lebih murah, kenyamanan juga lebih terjamin. Gitu. Oke, baik Pak Andi. Jadi mewujudkan transportasi publik yang menjangkau dan terjangkau. Seperti itu Pak. Ya, dan pemirsa Mencari Jawara massal. Jakarta akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami.